Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fundraising zakat. Apa itu fundraising? Fundraising zakat itu adalah alat menggalang dana baik berupa uang atau sumber daya lain yang didapat dari hasil penggalangan donasi dana dari mereka yang peduli dan bersedia memberikan dana tersebut. Fundraising sendiri merupakan penggalangan dana yang didapat dari hasil mempengaruhi ataupun meminta kepada masyarakat atau lembaga yang mau menyalurkan dananya pada organisasi. Manfaat fundraising bagi organisasi itu ada 5. Yang pertama itu sebagai pengumpulan dana. Artinya, pengumpulan dana bukan hanya berupa uang, tetapi bisa juga dalam bentuk jasa ataupun barang yang memiliki nilai materi. Mengingat sebuah lembaga Islam kan biasanya hanya terpatok akan bantuan, akan sumbangan. Nah, jika kita hanya berpatok pada itu, maka banyak kemungkinan bahwa lembaga Islam yang kita punya itu tadi akan tutup ataupun bangkrut karena tidak bisa mempertahankan keberlangsungan hidup organisasinya. Yang kedua itu menghimpun muzaki dan donatur. Nah, dengan bertambahnya muzaki dan donatur, maka zakat ataupun sumbangan yang kita terima diharapkan dapat bertambah ataupun tetap setiap tahunnya. Yang ketiga, menanamkan citra baik di lembaga dengan membentuk fundraising yang baik. Dengan cara menjalin silaturahmi, maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk memberikan sumbangan pada lembaga yang kita punya. Yang keempat, memberikan pelayanan yang loyalitas terhadap para muzaki dan donatur, sehingga ada rasa puas yang diterima. Yang kelima, membangun relasi. Ini akan memberi manfaat sebagai cara pengenalan atau promosi gratis. Selain itu, dengan membangun relasi, kita juga dapat berkolaborasi mengenai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sarana pemberian informasi mengenai keadaan lembaga juga dapat digunakan dalam membangun relasi, sehingga kebutuhan yang akan datang atau yang sekarang lagi kurang bisa terpenuhi dan juga dibantu oleh relasi yang kita punya. Manajemen fundraising itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui kebutuhan muzaki dan donatur. Ini bisa dari segi kualitas pelayanan ataupun penyaluran dananya yang diinginkan oleh muzaki dan donatur. Yang kedua itu untuk mengetahui segmen pasar. Ini untuk mengetahui muzaki dan donatur yang nantinya akan dibentuk strategi-strategi khusus untuk menarik muzaki dan donatur. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi muzaki dan donatur. Ini tujuannya untuk mempermudah informasi ke depannya yang akan kita berikan. Ini bisa berupa nama, nomor telepon, sosial media. Yang selanjutnya itu adalah position dan promosi. Ini maksudnya adalah untuk memenangkan dan menguasai pelanggan. Dalam hal ini, donatur dan muzaki melalui produk-produk layanan yang ditawarkan sebagai upaya membangun dan mendapatkan kepercayaan. Nomor yang selanjutnya itu adalah promosi. Promosi ini adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Dengan promosi, donatur akan lebih memahami tentang produk yang ditawarkan. Produk yang kita tawarkan ini harus mencerminkan lembaga kita sendiri, sehingga ketika orang melihat produk yang kita jual, itu tuh orang akan mengingat bahwa ini merupakan produk dari lembaga ini. Metode fundraising itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah secara langsung dan yang kedua itu adalah secara tidak langsung.
Secara langsung, itu tuh cara atau teknik-teknik yang dilakukan itu dengan melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Apabila muzaki merespon terhadap informasi yang kita berikan dan tergugah hatinya ingin langsung berdonasi, kita sudah menyiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh muzaki ataupun donatur. Yang kedua adalah secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ini tidak melibatkan muzaki secara langsung. Biasanya ini didapat dari relasi informasi-informasi yang kita berikan itu disampaikan oleh orang lain kepada muzaki kita, lalu muzaki tersebut memberikan donasinya kepada kita melalui orang lain. Sekian informasi yang dapat saya berikan dan saya pahami dari makalah yang saya tulis dan PPT yang saya buat. Untuk itu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.